Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Avicenna, kembali lagi di segmen infeksi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Exanthema virus 101. Materi yang paling sering jadi langganan di UKM PPD ini nih salah satunya ya, dari sekian banyak materi yang kita pelajari. Saat belajar mungkin terlihat mudah ya, tapi ketika dihadapkan di soal seringnya masih kebalik-kebalik nih akan diagnosanya karena dia mirip-mirip semuanya gitu. Nah, untuk memudahkan, kita coba belajar dengan lebih sistematis ya, dan belajar harus sabar. Man sobru zafirah. Barang siapa sabar akan beruntung, insya Allah. Nah, kita next langsung ke materi ya. Nah, ini ada 3 penyakit nih yang udah dirangkum di sini, yaitu rubeola, rubella, sama roseola infantum. Nah, nih gambar ini nih pasti udah terkenal banget nih di kalangan teman-teman kedokteran yang lagi belajar tentang virus atau mau belajar UKM PPD ya. Nah, kita bahas dulu satu persatu ya, dari mulai si rubeola ini, terus rubella, sama roseola infantum. Satu persatu, pertama kita bahas dari nama lainnya, kemudian dari etiologi, UKK, gejala khas, lokasi awal eksantema, sama tanda khasnya. Nah, kita sekarang lanjut ke rubeola ya, rubeola. Jadi rubeola ini ada kata-kata beo di dalamnya ya. Kalau burung beo itu cerewet. Jadi nama lainnya nih banyak nih rubeola, ada ordinary measles, ada morbili. Etiologinya adalah morbili virus. Nah, UKK-nya adalah ruam makulopapuler. Sebenarnya ketiga penyakit ini sama ruamnya, makulopapuler semua, bukan vesikel ya, tapi makulopapuler. Terus gejala khasnya kalau si rubeola ini adalah demam disertai 3C. 3C apa aja? Ada cough, koriza, sama konjungtivitis. Batuk, pilek, dan konjungtivitis. Atau biasanya di soal dia akan menyebutkan mata merah gitu ya. Anaknya demam, ada ruam, dan matanya merah gitu. Nah, ketika demam, dia lesinya akan muncul. Kemudian bila demamnya sudah reda, lesinya akan berubah dari makulopapuler menjadi lesi hiperpigmentasi. Nah, kemudian awalnya si ruamnya ini muncul di mana? Kalau rubeola awalnya dia akan muncul di belakang telinga atau bisa juga di hairline ya, di garis rambut ini nih ya. Terus dia menyebarnya dari sefal, dari kepala ke kaudal ya, sefalokaudal menyebarnya. Nah, sekarang kita bahas tentang rubella. Rubella nama lainnya adalah German measles atau campak Jerman ya. Etiologinya adalah rubella virus. UKK-nya tadi semua sama ya, 3R ini adalah ruam makulopapuler. Gejala khasnya kalau rubella adalah demam plus limfadenopati ya, demam plus limfadenopati. Kemudian lokasi awal eksantemanya di mana? Dia sama nih, mirip-mirip nih sama si rubeola. Menyebarnya sefalo kaudal gitu. Tapi bedanya dia bukan di belakang telinga, tapi di pipi dulu awal munculnya gitu. Oh iya, tadi aku lupa menjelaskan yang rubeola dan rubella ya, si tanda khasnya. Nah, lanjut aja sekalian di sini ya. Kalau si rubella ini punya spot yang namanya Forcemeer spot yang berada di soft palate atau palatum mole ya. Ingat ya, palatum mole. Tapi kalau si rubeola yang tadi yang kita bahas tanda khasnya adalah Koplik spot, yaitu spot mirip-mirip sariawan sih, tapi bukan ya, dia ruam sebenarnya makulopapuler juga yang ada di mukosa bukal gitu ya. Nah, sama dia menyebarnya tadi udah aku jelasin ya. Jadi yang ngebedain rubeola sama rubella ini apa? Yaitu nama lainnya. Si beo ini lebih banyak nama lainnya daripada rubella. Terus apalagi gejala khasnya? Kalau yang rubeola demam plus 3C, kalau rubella demam plus limfadenopati. Kalau lokasi awal eksantemanya dia sama, menyebarnya sama-sama sefalokaudal. Yang membedakan apa? Kalau rubeola tadi di belakang telinga atau di hairline. Kalau misalnya rubella dia di wajah ya atau di pipi. Sama yang tanda khasnya ini yang paling ngebedain si rubeola dan rubella, yaitu kalau rubeola Koplik spot, kalau rubella Forcemeer spot gitu. Nah, terus kita lanjut di roseola infantum. Roseola infantum kayak namanya aja nih, infan gitu. Dia lebih muda nih. Predileksi kena penyakit ini lebih muda daripada rubeola dan
rubella, yaitu di usia 6 sampai 36 bulan. Disebabkan oleh virus Human Herpes Virus 6 atau HHV6. Ruamnya sama, makulopapuler, kemudian demam tinggi, gejala khasnya, tanda khasnya dia nggak punya spot-spot kayak 2 penyakit tadi yang udah aku jelasin, sama lokasi awal eksantemanya yang membedakan, yaitu di leher awalnya, kemudian ke torso, abis itu ke wajah, terus ke ekstremitas. Sama yang ngebedain juga si Roseola infantum itu dibandingkan 2 penyakit sebelumnya adalah ruamnya munculnya kapan. Kalau dia ini muncul ruamnya ketika demam. Nah, kalau misalnya si Roseola infantum ini muncul ruamnya justru ketika demamnya mereda gitu. Jadi demamnya turun baru muncul si ruam makulopapulernya gitu ya. Itu yang ngebedain. Nah, tadi kita recap lagi ya. Yang sabar ya kalau belajar, oke? Jadi kalau yang sama dari 3 penyakit ini apa tadi? Yaitu ruamnya, ruam makulopapuler semuanya. Semuanya ruam makulopapuler. Ruam makulopapuler ya. Makula populer. Oke. Nih, ini ya yang ini sama semua ya. Sama semua. Nah, sama gejala khasnya sama-sama demam ya. Sama-sama demam semuanya. Terus apalagi yang sama? Ini si rubeola sama si rubella. Yang sama adalah menyebarnya sefalokaudal ya. Yang sama-sama sefalokaudal. Oke. Nah, terus sama-sama dia munculnya ketika demam gitu ya. Demamnya lesi muncul gitu. Terus kalau yang ngebedain apa aja? Kalau yang rubeola demam plus 3C, kalau rubella demam plus limfadenopati. Sama tanda khasnya rubeola koplik spot, kalau rubella Forshmer spot gitu ya. Kalau misalnya roseola infantum ini paling beda sendiri ya dia muncul ruamnya adalah ketika si demamnya mereda nih. After fever subsides, a rash develops starting on the neck and trunk and spreading to the extremities gitu ya. Nah, yang sama lagi dari semua penyakit ini selain ruamnya adalah terapinya. Terapinya sama-sama suportif dan simptomatis ya. Cuma ada satu nih yang ngebedain yaitu rubeola. Karena tadi dia punya komponen konjungtivitis, dia ditambahin vitamin A sesuai umur pada hari 1 dan hari 2. Tergantung tapi apakah anaknya gizi buruk atau tidak. Kalau tidak hari 1, hari 2 aja. Kalau misalnya gizi buruk tambahin di hari ke-15 gitu ya. Sebentar ya. Kita next ya. Oke, nah ini tampakannya ya. Kalau misalnya rubeola tadi yang khas demam plus 3C ya. Cough, koriza, kemudian konjungtivitis. Nah, terus kalau rubella ini biasa ya, dia sama ya kayak ini, cuma bedanya nggak punya konjungtivitis. Kalau roseola infantum yang khas tadi di usianya biasanya ya. Kemudian demamnya itu mereda dulu baru ruamnya muncul gitu. Terapinya semua sama, suportif simptomatis, yang membedakan dia karena konjungtivitis dikasih vitamin A. Nah, memberikan vitamin A-nya tadi aku bilang sesuai umur. Gimana sih sesuai umur itu nih ya? Jadi kalau memberikan vitamin A sesuai umur itu tergantung dosisnya, tergantung umurnya gitu ya. Jadi tergantung umur dosisnya nanti menyesuaikan gitu ya. Tadi aku kebalik. Jadi kalau misalnya di usia 6 sampai 11 bulan dia diberikannya yang 100.000 international unit gitu ya. Nah, kalau misalnya kurang dari 6 bulan gimana? Dia tinggal dikasih setengah dari kapsul ini yaitu 50.000 gitu. Nah, kalau misalnya si usianya lebih dari 11 bulan dikasihnya yang 200.000 ya gitu. Nah, tapi kadang di soal dia nggak bilang apakah 100.000, 200.000 atau 50.000, dia bilang warna kapsulnya yang mana yang harus diberikan gitu. Nah, kita udah bikin mnemonicsnya ini ya. Bisa merdu. Bisa merdu itu biru 100, merah 2 ya. Biru 100, merah 200.000 gitu ya. Kalau misalnya biru 100.000 buat 6 sampai 11 bulan. Kalau misalnya kurang dari 6 bulan ya udah berarti setengah si biru. Kalau misalnya merdu merah 2 ya. Merah 2 200.000 diberikan pada usia lebih dari 11 bulan gitu ya.
Nah, kita next. Nah, ini juga yang paling sering juga nih ya keluar di UKM PPD. Sebenarnya dia bukan ruam makulopapuler lagi, tapi awalnya memang dia ada ruam makulopapuler nih. Ada namanya penyakit hand foot mouth disease atau HFMD atau yang sering juga dikenal sebagai flu Singapura ya. Kalau misalnya flu Singapura ini etiologinya disebabkan sama Coxsackie virus. Gejala prodromalnya positif, kemudian yang membedakan sama 3 penyakit yang tadi udah dibahas adalah dia awalnya ruamnya jadi vesikel. Ingat ya, vesikel jadi vesikel, ada fase jadi vesikelnya. Beda sama yang tadi cuma makulopapuler aja, nggak ada vesikelnya. Kemudian nanti dia erosi membentuk halo eritomatosis. Predileksinya sama ya kayak si namanya, yaitu di telapak tangan, hand, foot, telapak kaki, sama mouth, di mulut. Nah, terapinya juga sama, suportif dan simptomatis. Nah, ini contoh soal ya untuk kita belajar. Nah, kita baca dari pertanyaannya dulu. Apa etiologi yang menyebabkan keluhan pasien di atas? Pasiennya kenapa nih? Jadi ada anak 8 tahun, keluhannya ada bentol-bentol kemerahan pada kedua tangan dan kaki. Ya, tangan dan kaki. Keluhannya sudah sejak 2 hari yang lalu. Anaknya nyeri telan pada pemeriksaan, TTV-nya demam ya 38 derajat, efloresensinya multiple papul eritem, dan beberapa sudah menjadi vesikel pada daerah telapak tangan, telapak kaki, dan juga terdapat beberapa pada rongga mulut pasien. Nah, berarti kita harus tahu diagnosanya dulu untuk tahu etiologinya apa ya penyakit ini. Nah, ya, jadi diagnosanya adalah hand foot mouth disease. Yang khasnya apa? Jadi dia ada multiple papul eritem dan beberapa sudah menjadi vesikel ya. Ingat vesikel, bukan cuma makula papula aja, tapi udah ada vesikel, dan predileksinya pas dia sama diagnosa penyakit ini, yaitu di telapak tangan, telapak kaki, dan beberapa di rongga mulut. Disebabkan oleh apa tadi? Ya, Coxsackie virus gitu ya. Nah, kita lanjut di nomor 2. Jadi di nomor 2, tata laksana keluhan pasien. Nah, kita harus tahu juga diagnosanya apa ya untuk menentukan tata laksana. Jadi, ada pasien usia 7 tahun, ruam kemerahan di seluruh tubuh, ruam awal mula di belakang telinga, anaknya batuk, pilek, dan mata merah. Pada pemeriksaan, demam 38 derajat, kesan gizinya baik. Nah, ini menentukan di mana tadi dari hal yang udah kita bahas sebelumnya. Ya, dari tata laksananya ya, untuk berapa hari gitu. Nah, ini diagnosanya apa dulu nih? Khas ya, dia ruamnya awalnya di belakang telinga, ada batuk, bahasa Inggrisnya cough, pilek, koriza, mata merah, konjungtivitis, demam plus 3C, khas dari khas dari rubeola, si burung beo yang punya nama lain banyak, morbili, measles, atau ordinary measles ya. Nah, terapinya tadi suportif simptomatis ditambah dengan vitamin A. Vitamin A-nya sesuai umur ya, harus sesuai umur dan sesuai status gizinya. Kalau gizi baik, dia diberikan di hari ke-1 dan hari ke-2 aja ya, nggak ada di hari ke-15. Nah, kemudian anaknya usianya 7 tahun, berarti dia di range lebih dari 11 bulan. Nah, tadi kalau misalnya lebih dari 11 bulan dikasihnya apa? Bisa merdu ya, dari mulai umur muda ke umur yang lebih tua. Merdu merah 200.000 ya. Berarti dikasihnya nih PCT paraset ya sebagai terapi simptomatisnya. Kemudian dikasih vitamin A kapsul merah ya 200.000, merdu merah 200.000 pada hari 1 dan hari 2 karena gizi baik. Kalau gizi buruk dia ditambahin di hari ke-15 gitu ya. Nah, kita next di nomor selanjutnya, yaitu nomor 3, dia menanyakan diagnosa keluhan pasien. Jadi kenapa pasiennya? Ada anak 2 tahun usianya, keluhannya ada ruam kemerahan di leher, di dada, tangan, dan kaki 1 hari yang lalu. Pasien mengeluhkan awalnya demam tinggi 5 hari yang lalu, sekarang sudah tidak demam. Nah, mulai muncul ruamnya kapan? Pas 1 hari yang lalu, pas demamnya udah selesai gitu ya. Sekarang udah nggak demam lagi, berarti dia khas dari Roseola infantum ya. Dari predileksi usianya aja juga udah khas ya. 2 tahun berarti berapa bulan? 24 bulan. Tadi kalau Roseola infantum di usia 6 sampai 36 bulan yang sering gitu ya. Nah, kenapa enggak yang C? Rosacea infantum enggak ada ya diagnosa ini. Kalau rosacea adanya Pityriasis rosacea. Nanti belajar di bab yang lain deh ya kalau itu. Rosacea infantum enggak ada ya, adanya Pityriasis rosacea. Nih.
Ini roseola infantum sering di usia 6-36 bulan disebabkan oleh HHV 6 ya. Kemudian dia demam dulu, demamnya reda baru ruamnya muncul. Ruamnya sama-sama sama 3R yang tadi, yaitu ruam makulopapuler gitu ya. Nah, kalau rosacea infantum nggak ada, adanya Pityriasis rosea. Pityriasis rosacea itu apa sih gitu. Jadi dia tuh yang khas adalah ada herald patch atau si UKK pertamanya yang kemudian menyebar membentuk Christmas tree atau pohon Natal gitu ya. Nah, dia etiologinya sama kayak roseola infantum, yaitu HHV 6 dan HHV 7. Tapi dia bukan pada anak-anak, pada orang dewasa biasanya gitu ya. Sama dia sifatnya juga self-limiting disease gitu, suportif dan simptomatis juga gitu. Tapi nggak ada ya rosacea infantum, adanya roseola infantum. Kalau rosacea adanya Pityriasis rosacea atau rosea gitu ya. Nah, terima kasih. Belajar sekarang udah selesai ya. Semoga nyantol semua di otak. Nggak lupa-lupa lagi saat jawab soal dan nggak lupa lagi ketika misalnya bertemu pasien di klinik atau di IGD yang memiliki manifestasi klinis ruam makulopapuler. Walaupun terapinya sama, semoga nulis diagnosanya benar ya. Nah, sekian dariku, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi bekal untuk belajar lebih dalam lagi dan belajar seumur hidup. Terima kasih sahabat Avicenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.